Shalom Bapak Ibu, bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama datang. Kita sama-sama bersekutu lagi kepada Tuhan. Hari ini saya akan membacakan ayat Mas dari Mazmur 123 ayat 1-4 yang berbunyi, nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mari kita mau sama-sama meninggikan Dia, karena Dialah Allah yang layak ditinggikan. Mari kita mau sama-sama anggap pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita mau nyanyi ini sekali lagi. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari kita mau sama-sama nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Kaulah Allah yang layak dipuji, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau,
Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam setiap hidup kita. Dia Allah yang selalu menolong setiap kita. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Anugerah-Mu kepadaku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita mau sama-sama masuk ke dalam pokok doa. Mari kita sama-sama doakan yang pertama untuk minggu ini adalah minggu PTS untuk teman-teman kita, anak-anak kita yang ada di SMP dan SMA. Kita mau sama-sama doakan supaya mereka boleh diberikan konsentrasi, supaya proses PTS ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita mau sama-sama doakan mengenai pokok doa yang satu ini. Mari kita mau sama-sama juga doakan untuk bulan keluarga yang diadakan sepanjang bulan Oktober ini. Biar Tuhan yang tolong untuk setiap acara yang sudah dipersiapkan, untuk setiap panitia yang sudah mempersiapkan semuanya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita mau sama-sama doakan untuk pokok doa yang kedua. Dalam masa-masa seperti ini, mungkin banyak masalah yang kita alami. Kita mau sama-sama doakan untuk pergumulan setiap jemaat. Mungkin dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan pekerjaan, kesulitan dalam mencari pekerjaan di waktu-waktu yang sekarang. Mari kita mau sama-sama doakan untuk pergumulan yang satu ini.
Mari kita mau sama-sama doakan juga untuk kesehatan setiap kita. Mungkin masih harus ada kerjaan di luar, masih ada aktivitas yang harus terpaksa dilakukan di luar. Biarlah kita boleh terus sehat. Kita juga mau sama-sama doakan untuk keluarga kita, kesehatan bagi mereka. Mari kita mau sama-sama doakan. Bapak dan Ibu, mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Udah kurang lebih hampir 6 bulan ya kita mengalami satu situasi yang sama, yang mungkin tidak mengenakan bagi kita saat ini, yang membuat kita sulit untuk melakukan banyak aktivitas. Namun di balik itu semuanya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena masih ada firman yang setiap hari, setiap minggu kita dengarkan. Dan kita bersyukur karena firman itu yang menguatkan kita, meneguhkan kita, memberikan kita kembali satu optimisme untuk terus maju. Meskipun di dalam dunia, meskipun di dalam situasi yang tidak mudah saat ini. Mari sebelum kita memulai merenungkan firman kita pada hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak henti-hentinya berbicara melalui firman-Mu kepada setiap kami. Kami rindu Tuhan, setiap kali kami merenungkan firman. Firman itu menuntun kami. Firman itu membuat kami mengerti apa yang seharusnya kami kerjakan di dalam masa-masa yang tidak mudah saat ini. Di dalam masa-masa yang tidak menentu saat ini. Di dalam masa-masa yang sangat kelam saat ini. Firman itu menjadi satu pelita yang terang menerangi setiap langkah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini yang sedang menyaksikan video. Tuhan berikan kami telinga yang mau mendengarkan firman. Hati yang terus mau merenungkan firman. Dan Tuhan berikan kami tangan dan kaki yang mau mengerjakan firman itu. Sehingga kami disebut sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya diberikan satu tema dan ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama memikirkan lebih dalam tema ini. Yaitu berbicara tentang harapan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti punya harapan. Teringat dulu waktu saya masih kecil, lebih tepatnya ketika papa mama belum punya mobil. Kami anak-anak papa mama dan termasuk saya yang masih kecil waktu itu, kami mengharapkan dan senantiasa setiap hari berdoa supaya suatu hari kelak kami punya mobil. Dan puji Tuhan, memang dengan kemurahan dan berkat daripada Tuhan, akhirnya harapan kami terwujud. Mobil ada dan kami bisa naik mobil bersama-sama pergi jalan-jalan bersama dengan papa mama. Satu senang sekali, ada satu sukacita karena harapan terkabul. Bukan hanya itu, setiap melihat apapun, bukankah seringkali muncul satu desire, satu harapan untuk kita inginkan dan kita miliki daripada harapan itu. Namun dalam menjalani hidup, akhirnya saya secara pribadi menemukan bahwa tidak semua harapan yang seringkali saya inginkan untuk dimiliki itu terwujud atau terlaksana. Dalam menjalani hari-hari, ketika muncul ingin mempunyai harapan, seringkali kadang harapan itu tidak terwujud dan tidak terlaksana. Seringkali apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan, justru bertolak belakang dengan apa yang saya harapkan. Itu terjadi di dalam hidup ini. Itu kadang membuat saya menjadi sangat sedih. Dan tidak heran membuat saya kadang merasa Tuhan itu tidak peduli terhadap hidupku. Bukankah perasaan ini seringkali juga kita alami di dalam hidup kita ketika kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita menginginkan banyak hal. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti mempunyai harapan. Harapan banyak hal. Namun
di dalam menjalani hidup kita, di dalam mengerjakan apa yang kita harapkan. Bukankah seringkali di dalam dunia ini, di dalam hidup kita, realita yang terjadi, kita mendapatkan apa yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat situasi kondisi dunia saat ini, bukankah banyak orang yang tidak memprediksikan terjadinya virus corona ini? Banyak orang yang mengharapkan banyak hal di tahun ini. Saya sering kali mendengar banyak sekali harapan demi harapan di tahun 2020. Namun semua harapan itu tidak bisa terlaksana, tidak bisa terwujud karena COVID yang menerjang seluruh dunia dan menghapuskan seluruh harapan daripada banyak orang yang sedang mengharapkan di tahun 2020 ini penuh dengan satu hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun pernah mengalami yang namanya apa yang mereka harapkan itu tidak terlaksana di dalam hidup ini. Mereka inginkan itu tidak terwujud di dalam dunia ini, di dalam kehidupan mereka. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu Saudara melihat, walaupun harapan mereka tidak terwujud dan tidak terrealisasikan, namun mereka tetap berharap. Saudara, ini menjadi keunikan orang-orang Kristen. Di tengah dunia yang sangat sulit, yang pada saat ini begitu sulit untuk kita berharap, kita sebagai anak-anak Tuhan masih selalu punya harapan. Dan harapan itu ada di dalam Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka di dalam Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan yang keempat. LAI memberikan judul berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat nada daripada Mazmur yang sudah dibacakan hari ini, kita melihat pemazmur itu sedang mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Ia melihat fenomena apa yang ia harapkan tidak terlaksana dan terwujud di dalam hidup ini. Ia melihat apa yang ia harapkan menjadi sia-sia dan sirna, justru menjadi olok-olok dan hinaan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat perubahan nada daripada pemazmur ketika menuliskan mazmur ini, ia menggunakan satu nada yang begitu personal. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, pemazmur itu selalu menyatakan Allah itu kepada pribadi yang disebut sebagai engkau. Saudara, kata engkau itu, ketika pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku, ya engkau. Oh, ini satu personal yang begitu intim. Ini satu kedekatan relasi yang begitu intim. Di balik harapan yang sirna, di balik harapan yang tidak sesuai dengan realita, pemazmur tetap mengarahkan matanya kepada sang pribadi yang ia kenal dengan jelas, yang ia begitu intimnya di dalam relasinya, yaitu Allah sendiri. Aku melayangkan mataku kepada Engkau, Engkau Tuhan. Saudara, di balik banyak harapan yang tidak terwujud di dalam hidup kita, masihkah kita menemukan harapan itu di dalam Tuhan? Saudara, ketika kita sudah mengalami satu masa di mana kita melihat harapan sudah tidak ada lagi, masihkah kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan di dalam relasi kita yang intim dengan Tuhan? Pemazmur mengajak kita, saudara, di balik
begitu banyak harapan yang sulit kita capai di tahun ini dan bahkan di tahun-tahun berikutnya. Saudara pemazmur mengajak kita untuk kembali melayangkan mata kita. Melayangkan harapan kita kembali kepada Tuhan yang bersemayam di sorga. Saudara, ini menjadi satu ajakan untuk kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan menaruh harapan kita di luar daripada Tuhan. Karena ketika kita menaruh harapan kita di luar Tuhan, kepada satu objek yang lain, mungkin itu adalah harta yang kita miliki saat ini. Mungkin itu kepada orang-orang yang kita anggap orang yang bisa bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara, jangan pernah taruh harapan kita kepada orang-orang pribadi di luar daripada Tuhan. Karena sampai satu titik, kita akan benar-benar mengalami yang namanya putus asa. Saudara, banyak orang yang menaruh harapannya kepada apa yang ia miliki sekarang. Banyak orang-orang yang menaruh harapannya kepada hal lain di luar daripada Tuhan. Dan ketika situasi yang mencekam, yang tidak mudah saat ini dilalui, mereka mulai goyah. Mereka mulai kehilangan harapan. Karena mereka menaruh harapannya pada tempat yang salah. Saudara, saya mengajak saudara, mari kita menaruh harapan kita bukan kepada apa yang kita miliki, bukan kepada orang yang kita kasihi, tapi kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Mengapa kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan? Saudara, karena Tuhan adalah pengendali segalanya. Dia Allah yang bersemayam di sorga. Ia pengendali alam semesta ini. Ia yang mengatur segalanya di dalam dunia ini. Ia pemilik segalanya. Dan ketika kita menaruh harapan kita kepada Dia, maka kita aman di dalam tangannya. Kita aman di dalam tangannya Allah yang mengendalikan segalanya. Kita nyaman di dalam tangan Allah yang mengendalikan segalanya. Yang kedua, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Menaruh harapan kita kepada Tuhan. Selain Ia adalah pengendali alam semesta ini. Selain Dia adalah owner dari segalanya di dalam dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena Ia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara, jangan pernah lupa, Tuhan Sang Pencipta itu adalah Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena Ia mengasihimu dan mengasihiku. Dia bukan hanya owner dari segalanya, tetapi Dia owner yang mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara, ketika ada orang yang mengasihi kita, kita bisa melihat realita yang terjadi dalam dunia ini. Ketika ada orang yang mengasihi kita, maka orang itu pasti akan memberikan yang terbaik. Orang itu pasti akan memikirkan yang terbaik untuk kita, bukan? Ketika kita memutuskan untuk mengasihi satu orang, mungkin itu suami kita, mungkin itu anak kita, bukankah kita pasti akan mempersiapkan yang terbaik untuk dia? Bukankah kita akan memprepare everything yang the best untuk orang yang kita kasihi? Saudara, kalau orang manusia saja bisa melakukan yang terbaik untuk orang yang dikasihinya, apalagi Tuhan, owner dari segalanya, yang juga mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ia punya rencana untuk kita. Tidak henti-hentinya saya mengatakan kata ini, saudara. Ia Allah yang mengasihimu dan Dia Allah yang mengasihiku. Dan ketika Ia memutuskan mengasihi saudara dan saya, Ia juga punya rencana dan Ia memikirkan kita secara komprehensif di dalam hidup kita. Mari berharap kepada Dia. Mari menaruh harapan kita kepada Dia. Karena Dia Allah yang mengasihimu dan mengasihiku. Ia Allah yang tahu yang terbaik untukmu dan untukku. Meskipun seringkali kita melihat banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jangan sampai ekspektasi kita akhirnya memudarkan harapan kita kepada Tuhan. Justru, saudara, berharaplah kepada Tuhan. Dan mulailah berekspektasi bahwa Tuhan punya rencana untuk hidupku. Saya terus mengajak saudara, mari bersama-sama tetap kuat dan teguh.
tetap bersandar kepada Tuhan di masa-masa yang sulit saat ini. Tetaplah beriman dan menaruh harap kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam di dalam kehidupan anak-anaknya. Ini keyakinan saya. Tuhan tidak pernah tinggal diam di dalam kehidupan anak-anaknya. Dan sampai satu waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan, kita akan melihat bahwa semua yang Ia pikirkan dan rencanakan di dalam hidup kita adalah yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu di masa-masa saat ini kami sulit sekali melihat di mana kami menemukan harapan kami. Tidak banyak jemaat-Mu juga yang mulai merasa harapan mereka sudah tidak ada lagi. Bahkan banyak orang-orang yang saat ini di dalam masa-masa yang sulit mulai putus asa dan kehilangan pengharapan. Bapa, Engkau senantiasa menunjukkan diri-Mu kepada mereka. Bahwa Engkau Allah yang layak dipercaya. Engkau Allah yang layak untuk kami menaruh harap kepadamu. Karena Engkau Allah yang mengendalikan segalanya. Dan bukan hanya Engkau Allah yang mengendalikan segalanya. Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan ketika Engkau mengatakan Engkau mengasihi kami, Tuhan, Engkau pasti punya rencana di dalam hidup kami. Engkau pasti memikirkan yang terbaik untuk hidup kami. Ajar kami untuk terus menantikan apa yang baik yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami. Berkati jemaat-Mu yang sedang menyaksikan saat ini, Tuhan. Di dalam segala konteks pergumulan yang mereka alami. Mungkin mereka juga mengalami kehilangan pengharapan itu. Bapa, Engkau yang terus kuatkan mereka. Terus pegang tangan mereka. Dan sampai satu titik, mereka akan melihat bahwa mereka tidak pernah jalan sendiri. Karena ada Tuhan yang menuntun dan menopang kami di dalam kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Percaya semua untuk
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu saat ini. Bapa, kami rindu, kami menjadi anak-anak yang melakukan firman, bukan hanya mendengarkan firman. Kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami rindu mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Allah Bapa yang merencanakan yang terbaik di dalam hidup kita, kasih sempurna yang diberikan oleh Yesus Kristus yang memastikan kita selalu akan ada harapan, dan anugerah daripada Allah Roh Kudus senantiasa menuntun setiap langkah kita untuk berjalan terus di dalam kasih karunia Tuhan. Anugerah daripada Allah Tritunggal itu menaungi setiap kita, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.